Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih melanjutkan materi kemarin tentang sel ya. Nah, di sini kita akan membahas tipe sel pada makhluk hidup. Tipe sel pada makhluk hidup itu ada dua tipe. Yang pertama ada prokariotik, yang kedua adalah eukariotik. Kita bahas satu persatu. Sel prokariotik berasal dari kata Yunani yaitu pro yang berarti sebelum dan karion artinya inti. Jadi bagian dalam sel prokariotik terdiri atas sitoplasma dan inti sel tersebar di dalamnya. Kenapa inti sel tersebar di dalamnya? Karena tidak memiliki membran inti. Makanya pada sel prokariotik intinya disebut inti sel tidak sejati. Selanjutnya, sel prokariotik terdapat pada makhluk hidup uniseluler. Maksudnya bagaimana? Uniseluler itu adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu sel tunggal pada tubuhnya. Kemudian makhluk hidup yang termasuk tipe sel prokariotik adalah bakteri dan ganggang biru. Kalian bisa lihat ya. Gambar yang Bapak sajikan di situ ada bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Bisa dilihat perbedaan dan kesamaannya ya. Selanjutnya ada sel eukariotik. Sel eukariotik ini berasal dari kata Yunani seperti halnya prokariotik. Eu artinya sebenarnya dan karyon artinya inti. Sel eukariotik merupakan sel yang sudah memiliki membran inti atau nukleus yang dibungkus oleh membran nukleus dan mempunyai sistem endomembran. Sistem endomembran yaitu organel-organel yang memiliki membran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria dan lisosom. Nah, struktur sel eukariotik terdiri atas 3 komponen utama, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan organel-organel sel. Sel eukariotik terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Kita lihat gambarnya ya, sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian cermati perbedaan dan kesamaannya ya. Kalau sel hewan tidak mempunyai kloroplas, kalau sel tumbuhan dia mempunyai kloroplas. Selanjutnya pembeda sekarang antara prokariotik dan eukariotik. Asal katanya pro dan eu. Kemudian organisme, tipe organisme pada prokariotik bakteri dan ganggang biru dan hijau, cyanobacteria. Kemudian eukariotik pada protista, fungi, hewan dan tumbuhan. Letak DNA di sitoplasma karena inti atau nukleus pada selnya itu tersebar sehingga DNA-nya juga ikut tersebar. Sebagian besar pada eukariotik sebagian besar berada dalam nukleus. Kemudian bentuk DNA pada sel prokariotik itu sirkular atau membulat, pada eukariotik memanjang. Ukuran sel pada prokariotik 1 sampai 10 mikrometer, pada eukariotik 5 sampai 100 mikrometer. Jadi lebih besar sel eukariotik bandingkan prokariotik. Metabolisme anaerob dan aerob menggunakan 2 tipe metabolisme. Kalau sel eukariotik hanya 1 tipe metabolisme yaitu aerob. Organel pada prokariotik sedikit atau tidak ada sama sekali. Kemudian eukariotik nukleus, mitokondria, kloroplas, RE dan lain-lain lebih lengkap dibandingkan sel prokariotik. Membran inti pada prokariotik tidak memiliki sehingga nukleus tersebar di sitoplasma. Kalau eukariotik sudah memiliki membran inti ya. Dan organel-organel yang bermembran
Seperti tadi ya, mitokondria, aparatus Golgi. Kemudian organisasi seluler. Pada prokariotik umumnya itu uniseluler, artinya makhluk hidup yang hanya memiliki sel tunggal. Kalau eukariotik uniseluler dan multiseluler. Nah, itu penjelasan sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.